Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pagi ini kita dapat melanjutkan perkuliahan, yaitu pada mata kuliah pengantar sosiologi antropologi kesehatan. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas terkait dengan perilaku kesehatan, jadi health behavior. Oke. Nah, sebelum ke perilaku kesehatan, mungkin kita pahami dulu apa maksudnya perilaku, gitu ya. Kemudian nanti masuk ke perilaku kesehatan. Kemudian perilaku kesehatan itu terdiri dari apa saja, gitu, dari berbagai expert. Kemudian apa kaitannya kita belajar ilmu perilaku dalam hal pencegahan atau penanggulangan masalah gizi di Indonesia. Nah, perilaku itu kalau menurut Skinner, jadi pakar ilmu perilaku yang cukup ini tuh Skinner, gitu ya. Nah, Skinner menyatakan bahwa perilaku itu adalah suatu aktivitas organisme, yaitu makhluk hidup, yang merupakan respons seseorang terhadap stimulus, gitu. Jadi memang kalau bicara perilaku, berarti perilaku itu adalah bagaimana respon kita terhadap adanya stimulus. Dan alurnya dia harus dimulai dulu dengan ada stimulus, kena kepada organisme, lalu muncullah respon. Nah, responnya ini nanti mana kemudian nanti diterjemahkan dalam yang namanya perilaku, gitu ya. Respon itu ada dua macam. Jadi responnya itu ada respon refleksif, yaitu respon yang sifatnya tetap, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada makanan yang lezat, gitu ya. Oke. Jadi responnya tetap. Jadi kalau lihat makanan lezat, responnya pasti ingin makan, gitu. Atau lagi bersedih, lagi ada dengar berita duka, pasti responnya sedih, gitu. Atau lulus ujian, kan nggak ada respon, misalnya lulus ujian tapi sedih, pengen nangis, gitu. Tapi pasti gembiranya mungkin ada yang sampai menangis, gitu juga. Jadi ini adalah respon-respon yang pada stimulus yang sifatnya tetap. Tapi ada respon yang dia sifatnya operant respon atau instrumental respon. Jadi dia bisa jadi respon ini, respon yang timbul itu berkembang kemudian diikuti oleh stimuli yang lainnya. Artinya ada stimulus datang, misalnya ada info datang, kemudian seseorang mengeluarkan respon, saya pikir-pikir dulu, gitu. Tapi kemudian dari dia berpikir-pikir memunculkan stimulus lainnya. Karena dia berpikir-pikir, kita datang lagi stimulus lain, akhirnya dia mau melakukan. Jadi ada bentuk respon yang seperti itu. Jadi dua hal ini merupakan jenis dari respon dari yang disebut dalam batasan perilaku. Oke. Nah, dengan melihat dari respon itu, maka batasan perilaku itu ada dua hal. Jadi ada covert behavior, jadi perilaku terselubung. Jadi kita tidak bisa, karena dia tadi responnya, karena tadi disebut perilaku itu adalah respon, jadi respon itu ada yang sifatnya bisa diamati, jadi ada yang sifatnya tidak bisa diamati. Jadi kalau covert behavior itu dia perilaku terselubung yang tidak bisa kita amati, tapi bisa kita nilai. Kita nilai dalam arti nanti dengan bertanya, dengan melihat bagaimana usaha dia dan seterusnya. Jadi bisa dinilai tapi tidak bisa diamati, gitu. Nah, contohnya itu adalah pengetahuan, sikap, persepsi, keinginan. Nah, itu jadi pengetahuan itu
masuk dalam perilaku terselubung. Jadi karena seseorang punya satu pengetahuan, itu adalah respon dari dia mendapatkan stimulus. Kalau stimulusnya mungkin ada informasi nih, kalau seseorang itu menerima stimulus itu, akhirnya dia bisa mempunyai pengetahuan. Itu bagian dari perilaku, tapi perilakunya yang tidak bisa diamati. Nah, yang kedua itu yang overt behavior. Jadi perilaku nyata, terbuka. Artinya ya bisa diamati, bisa di observer gitu ya. Yaitu contohnya perilaku sehari-hari, contoh merokok, olahraga, buang air besar di sungai, memasak air minum, dan lain sebagainya. Jadi memang batasan dari perilaku itu hanya dua ini. Jadi nanti kalau dalam menemukan pada individu tertentu ini perilaku dia masuknya yang mana? Apakah masih yang tahap pada covert behavior ataukah sudah masuk ke overt behavior? Oke. Nah, kondisi terbentuknya perilaku. Jadi tidak bisa suatu perilaku itu serta-merta muncul. Namanya manusia sebagai individu yang mempunyai keinginan untuk memuaskan diri sendiri gitu ya. Jadi dia akan melewati tahapan ini dulu. Jadi dia identifikasi dulu. Jadi identifikasi faktor-faktor penguat untuk terbentuknya perilaku tertentu. Jadi biar seseorang misalnya mau makan makanan gizi seimbang, faktornya apa sih? Oh, berarti harus tersedia makanan, kemudian harus harganya terjangkau, kemudian apalagi ya, kemudian misalnya dia individu yang tidak memasak, akhirnya dia pengen sudah ada yang tersedia gitu, kemudian harganya murah dan seterusnya. Itu identifikasi faktor penguat. Jadi diidentifikasi, kemudian nanti analisis komponen-komponen kecil bagi terbentuknya perilaku dan menyusun komponen tersebut secara tepat. Jadi kayak tadi kalau contohnya perilaku makan gizi seimbang, berarti analisis komponennya berarti makanan sudah tersedia di meja, silakan langsung dimakan, atau misalnya makanan sudah tersedia, kita kita hidangkan ke dalam satu piring. Ini nih pedoman gizi seimbang. Yang dalam piring ini tuh makanan pedoman gizi seimbang. Jadi dia tinggal langsung makan. Nah, itu bisa jadi bagian dari analisis gitu ya. Kemudian ada urutan. Nah, urutan ini mengurutkan komponen-komponen sebagai tujuan sementara sehingga kemudian menentukan reward untuk masing-masing komponen. Jadi kalau kayak tadi untuk pedoman gizi seimbang bisa jadi mungkin tidak langsung pada tahap isi piringnya itu gizi seimbang. Bisa jadi mungkin dia sudah mulai di awal dia udah mulai kalau ke pasar belanja ada sayur, ada lauk hewani, ada lauk nabati, ada buah misalnya. Itu bagian dari komponen. Jadi itu adalah tahapannya. Baru kemudian yang berikutnya dia masak. Ternyata mungkin pada bagian memasaknya dia belum semua dimasak, dia beli semua tapi nggak dimasak semua. Akhirnya ketika disajikan ternyata misalnya ternyata lauk nabatinya nggak ada gitu. Nah, jadi kita bisa memberikan reward pada komponen dia sudah berperilaku membeli bahan pangan pola gizi seimbang gitu. Tapi baru sampai itu dia belum pada perilaku mengkonsumsinya. Nah, bisa jadi itu nanti dia lakukan pengulangan diberikan urutan yang baik, berarti tempenya juga harus dimasak Bu untuk hari ini. Jadi untuk dikonsumsi sebagai pedoman gizi seimbang gitu contohnya. Jadi itu akan dia lakukan terus-menerus sehingga nanti terbentuklah perilaku mengkonsumsi makanan dengan pedoman gizi seimbang. Nah, kalau ini contohnya misalnya kalau sikat gigi, berarti ya urutannya ya kalau mau anaknya sikat gigi sebelum tidur ya berarti anak dibiasakan ke kamar mandi sebelum tidur. Kemudian mengambil sikat dan odol, kemudian mengambil air dan berkumur, kemudian menggosok gigi, lalu menyimpan sikat giginya, lalu pergi ke kamar tidur lagi. Jadi hal-hal ini, urutan-urutan ini yang akhirnya membentuk suatu perilaku. Jadi nggak bisa langsung orang kita kasih info, Bu, olahraga 30 menit, minimal sekali olahraga, minimal 3 kali dalam seminggu misalnya. Tidak bisa dia langsung akan menerima info itu sebagai suatu perilaku. Bisa jadi nanti dia hanya masih pada identifikasi, perlu nggak sih saya olahraga, atau apa sih yang menguatkan, kayaknya
di rumah saya nggak ada nggak bisa buat lapangan, nggak ada lapangan buat olahraga dan seterusnya. Jadi akan ada orang-orang yang ketika kita berikan informasi, dia hanya pada tahap identifikasi dulu, sehingga dia perlu stimulus-stimulus lainnya sehingga dia masuk nanti pada tahap analisis, urutan, kemudian dia mengulang-ulangi lagi perilaku baik tersebut. Oke, nah ilmu-ilmu dasar dalam mempelajari perilaku itu ada 3, yaitu ada sosiologi, ada antropologi, ada psikologi. Nah, sedangkan ilmu perilaku itu beririsan antara antropologi dan psikologi. Jadi bisa jadi kita melihat seseorang berperilaku itu karena memang pribadinya gitu. Kayak kemarin kita bahas kan ada manusia sebagai makhluk individu gitu ya. Tapi bisa jadi seseorang berperilaku karena ada faktor budaya yang muncul di daerah tersebut, yaitu antropologi. Jadi dua hal ini nanti akan bersinggungan ketika kita melihat suatu perilaku di masyarakat gitu ya. Jadi kalau dulu Ibu di kesehatan masyarakat kan Ibu kan kesehatan masyarakat peminatan gizi gitu. Jadi belajar juga psikologi kesehatan, belajar antropologi kesehatan karena kita fokus pada pencegahan penyakit dengan memperbaiki perilaku gitu. Jadi belajar yang namanya psikologi kesehatan. Sekarang kita masuk ke perilaku kesehatan. Jadi ya kalau perilaku kesehatan tetap intinya adalah respon gitu ya. Jadi respon seseorang terhadap stimulus yang kaitannya dengan sakit, penyakit, kemudian sistem pelayanan kesehatan, respon terhadap makanan, minuman, lingkungan, dan nantinya akan melahirkan pada suatu perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi intinya adalah kaitannya ada dengan kesehatan, dan dia bisa jadi respon nanti terhadap suatu pelayanan kesehatan. Kalau pelayanan kesehatan sebagai contoh, misalnya dia berobat tapi dia nggak mau ke rumah sakit, dia maunya ke misalnya ada ibu mau melahirkan, dia nggak mau ke bidan tapi dia maunya ke dukun beranak misalnya. Itu bagian dari namanya perilaku kesehatan gitu ya. Tapi nanti ada hal-hal yang harus kita kita luruskan kaitannya dengan perilaku kesehatan di masyarakat. Oke, nah klasifikasi perilaku kesehatan di masyarakat. Jadi ada tiga jenis perilaku kesehatan. Yang pertama yaitu perilaku pemeliharaan kesehatan. Jadi dia health maintenance. Dan dia itu terdiri dari 3 hal, yaitu perilaku pencegahan penyakit, perilaku peningkatan kesehatan, dan perilaku gizi. Jadi kalau kaitannya nanti dengan gizi, makanan, minuman, itu bagian dari pemeliharaan kesehatan. Nanti ini ada penjelasannya lagi. Kemudian yang kedua yaitu perilaku pencarian dan penggunaan sistem atau fasilitas pelayanan kesehatan, atau sering disebut dengan health seeking behavior. Ini yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya kan. Perilaku bagaimana pencarian pengobatan, perilaku mendapatkan kesehatan, itu bagian masuk dari ini. Jadi nanti kaitannya dengan memanfaatkan sistem dan fasilitas kesehatan. Nah, ada kemudian perilaku kesehatan lingkungan yang kaitannya dengan bagaimana dia memanfaatkan lingkungan yang ada untuk mendapatkan kesehatan. Ya. Nah, ini Ibu jelaskan satu persatu. Jadi kalau perilaku kesehatan yang health maintenance yang terdiri dari 3 itu, jadi memang upaya untuk menjaga agar kita itu tetap sehat gitu ya, kayak perilaku pencegahan penyakit. Contohnya kayak kalau di daerah misalnya itu lagi banyak DBD, berarti dia kan misalnya pakai kelambu atau dia melaksanakan 3M. Itu bagian dari pencegahan penyakit. Kalau misalnya seseorang sudah punya riwayat diabetes, mungkin dia tidak akan mengkonsumsi gula secara berlebih lagi. Nah, itu bagian dari perilaku pencegahan penyakit. Jadi dia sudah punya risiko, tapi dia menjaga diri agar tidak terkena penyakit tersebut. Sedangkan kalau perilaku peningkatan kesehatan, jadi dia sudah sehat, tapi dia ingin lebih bugar, lebih bertenaga misalnya. Jadi contohnya itu kan senam 3 kali seminggu, atau nge-gym, atau bersepeda, contohnya. Berikutnya perilaku gizi ya, kaitannya dengan makanan dan minuman. Sebagai contoh misalnya menghindari makanan goreng-gorengan, kemudian minum minimal 1,5 liter per hari, dan seterusnya. Jadi itu bagian dari health maintenance, bagaimana menjaga diri agar terhindar dari penyakit.
Sedangkan kalau health seeking behavior adalah hal-hal yang dilakukan ketika sudah merasa ada penyakit di dalam tubuh. Jadi ada yang dia beli obat di warung, ada yang ke dokter, ada yang ke puskesmas, ada yang nanya teman misalnya. Itu bagian dari namanya health seeking behavior. Kemudian yang ketiga tadi yang Ibu kayaknya nggak masukin ya, yang perilaku lingkungan. Jadi kalau perilaku lingkungan itu adalah bagaimana individu itu melihat lingkungannya. Jadi kayak contohnya kalau perilaku kesehatan lingkungan itu contohnya buang air besar di sungai. Itu bagian dari perilaku kesehatan lingkungan tapi menyimpang. Tapi ada juga perilaku kesehatan lingkungan yang baik itu misalnya buang air besar di jamban, yang jambannya tertutup dan seterusnya. Atau perilaku kesehatan lingkungan itu misalnya menggali sumur untuk sumber air minum minimal 10 meter dari septic tank misalnya. Itu bagian dari namanya perilaku kesehatan lingkungan. Jadi ada kaitannya dengan menjaga kelestarian dari lingkungan. Tuh. Nah, sedangkan kalau dalam Becker itu membagi klasifikasi perilaku itu menjadi perilaku hidup sehat, perilaku sakit, dan perilaku peran sakit. Jadi kalau yang tadi itu menurut Skinner ada 3, sedangkan menurut Becker juga ada 3, yaitu yang ini. Nah, perilaku hidup sehat yaitu ya hampir sama dengan definisi health maintenance itu, yaitu bahwa perilaku seseorang yang dia memang sehat dan dia tetap sehat gitu, nggak mau ada penyakit. Ya, contohnya makan dengan menu seimbang gitu, kemudian olahraga teratur, tidak merokok, tidak minum alkohol, kemudian cukup istirahat, mengendalikan stres. Nah, itu bagian dari yang namanya perilaku hidup sehat. Dan di definisi dari perilaku hidup sehat ini yang menurut Becker itu hampir sama secara garis besar dengan perilaku pada health maintenance. Yang kedua adalah perilaku sakit. Jadi ada namanya perilaku sakit atau illness behavior, yang mana dia merupakan respon seseorang. Jadi respon itu kan tadi ada yang bisa diamati, ada yang nggak bisa diamati ya. Jadi bisa jadi perilaku, bisa jadi pengetahuan, bisa jadi persepsi, bisa jadi suatu hal perilaku yang bisa kita amati terhadap adanya penyakit. Ya. Dan illness behavior lebih didasarkan pada perasaan dan persepsi seseorang dibandingkan dengan ketentuan profesional. Jadi maksudnya gini, seseorang kalau ada sakit, dia lebih menunjukkan sikap individunya gitu ya. Itu yang dimaksud dengan perilaku sakit. Sebagai contoh misalnya ada misalnya contohnya kita tersandung, jatuh, berdarah. Oh enggak, anak kecil lah contohnya, anak kecil jatuh, tersandung, berdarah. Illness behaviornya dia nangis gitu ya. Nah itu dia nangis. Kemudian atau misalnya kita lagi kok rasanya badannya nggak enak, terus indera pengecapnya kok nggak enak ini, saya akhirnya jadinya dia menunjukkan sikap nggak mau makan. Nah itu perilaku illness behavior. Jadi didasarkan hanya pada perasaan seseorang. Aduh kayaknya agak meriang ya nih, saya mau tiduran aja. Nah, itu bagian dari perilaku sakit. Tapi kemudian ada tingkat berikutnya namanya perilaku peran sakit. Nah, sick role behavior itu perilaku seseorang yang dia sudah merasa sakit dan dia kemudian berperan bahwa dia benar orang sakit. Artinya, saya sakit nih, berarti saya harus cari obat atau saya harus tahu apa yang harus saya lakukan ketika saya sakit gitu. Itu perilaku peran sakit. Jadi orang ini misalnya tadi saya meriang, tadi kalau dia peran sakit kan saya meriang, istirahat aja, tiduran dan seterusnya. Tapi pada tingkat berikutnya dia merasa kayaknya saya beneran sakit ini, saya harus berobat. Dan ketika dia sudah mulai berpikir untuk berobat, mencari obat, kemudian menanyakan ke orang lain, saya kok meriang ini, saya harus minum apa gitu misalnya. Itu bagian dari yang namanya perilaku peran sakit gitu. Jadi orang tersebut sudah mulai melakukan
tindakan untuk memperoleh kesembuhan atau untuk tahu pengobatan apa yang layak gitu. Atau kemudian untuk mencari tahu terkait dengan apa yang dia rasakan gitu. Kemudian bagaimana perilaku dia juga agar tidak menularkan kepada orang lain. Nah, itu bagian dari yang namanya perilaku peran sakit. Sekarang kita masuk kepada domain atau ranah atau area perilaku. Jadi kalau dalam Bloom dinyatakan bahwa respons seseorang terhadap stimulus itu tergantung pada faktor internal dan faktor eksternal. Jadi kalau faktor internal itu adalah ya manusia itu sebagai individu, sebagai contoh misalnya tingkatan kecerdasannya, emosionalnya, kemudian karakteristiknya, gendernya, kemudian latar belakang sosial budayanya seperti apa gitu. Tapi kalau yang eksternal berarti kaitannya dengan lingkungan fisik dan sosial di yang ada di sekitar dari si individu tersebut. Nah, berdasarkan determinan tersebut ada 3 domain perilaku. Jadi 3 domain perilaku itu maksudnya ada 3 hal yang menjadi ranah perilaku. Nah, kalau tadi kan dibilang perilaku itu ada yang bisa diamati, tidak bisa diamati. Kemudian si Bloom membagi lagi menjadi 3. Ada yang namanya kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi kalau yang SMA-nya pakai rapot yang ada pengetahuan, sikap. Nah, itu bagian dari ini. Kemudian ada praktek. Nah, itu 3 ini, yaitu kognitif ya, yaitu pengetahuan gitu ya. Kemudian afektif dia itu sikap bagaimana. Kemudian psikomotor itu actionnya, prakteknya gimana. Nah, itu bagian yang namanya dari perilaku. Dan domain ini juga ada bagian-bagiannya, jadi ada kelas-kelasnya gitu. Jadi kalau pengetahuan itu kan merupakan hasil penginderaan terhadap objek tertentu melalui panca indera. Artinya dia melihat, jadi sebuah informasi, jadinya nambah pengetahuannya. Atau dia membaca misalnya, dengan membaca masuk ke otak kemudian dicerna jadi suatu informasi. Bisa juga mendengar gitu ya. Jadi pengetahuan itu bagian dari hasil dari penginderaan. Nah, pengetahuan itu juga ada macamnya. Jadi ada tingkatannya gitu ya. Ada tingkatan hanya dia pada tahap tahu gitu ya. Tahu itu ya mengingat kembali gitu. Ada pada tahap paham. Paham itu berarti dia bisa menjelaskan dan menginterpretasikan objek dengan benar. Ada tahapnya pengetahuan itu sudah bisa diaplikasi. Jadi menggunakan pada situasi real, ada analisis, dia menjabarkan dalam komponen-komponen, ada sintesis, dia menghubungkan bagian-bagian, kemudian ada evaluasi, dia menilai terhadap suatu materi. Jadi kalau penilaian pengetahuan, jadi kalau kamu misalnya di waktu SMA gitu ya kan, pengetahuan itu misalnya ada nilainya, kemudian ada uraiannya. Siswa ini sudah dapat mengaplikasikan ilmu ini dalam misalnya ini IPA dalam pembuatan sabun misalnya, contohnya kimia ya, membuat sabun misalnya contohnya, itu sudah pada tahap aplikasi berarti. Tapi kalau misalnya siswa sudah dapat melakukan siswa sudah dapat menjelaskan materi ini dengan baik, berarti itu sudah pada tahap paham. Nah, kamu bisa juga melihat domain kognitif ini kayak misalnya di RPS. Nah, di RPS itu kadang kan ada menjelaskan gitu, ada memahami, gitu, ada menganalisis gitu ya. Jadi tujuan-tujuan komponen dari RPS itu kan ada macam-macam. Nah, itu bagian dari yang namanya masih pada tahap pengetahuan gitu ya. Jadi artinya bisa untuk menjelaskan, menggunakan, menjabarkan, kemudian menghubungkan tapi dengan tetap menjabarkan gitu ya. Kemudian melakukan penilaian terhadap suatu materi. Jadi itu bagian dari pengetahuan. Nah, yang kedua sikap. Jadi kalau sikap, respon yang masih tertutup terhadap objek atau stimulus dan dia tidak tampak tapi dapat ditafsirkan. Jadi bisa ditafsirkan melalui perilaku tertentu. Dan komponen sikap ini bisa dinilai dari keyakinan seseorang pada suatu objek atau keadaan emosionalnya atau kecenderungan untuk bertindak. Jadi sikap ini kalau dalam penilaian kadang biasanya dia contohnya orang menilai sikap itu
kita memberikan suatu pernyataan, nah orang itu mengatakan setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju gitu pada pernyataan itu. Nah, itu bagian dari menilai sikap. Jadi kita bisa mengetahui sikap dia terhadap pernyataan tersebut. Nah, itu bagian dari sikap. Jadi bisa untuk kita nilai. Nah, berikutnya tingkatan dari sikap, ada yang dia bisa menerima, jadi dia mau dan memperhatikan stimulus, ada yang menanggapi indikasinya misalnya memberi jawaban bila ditanya, kemudian ada tugas dikerjakan. Nah, itu makanya kalau dalam penilaian sikap, kamu akan lihat misalnya nih uraiannya, siswa mengerjakan tugas dengan baik. Nah, itu bagian dari penilaian sikap. Berarti dia kan sudah pada tahap menanggapi. Atau bagian berikutnya menghargai, indikasinya dia mengajak orang lain, kemudian mendiskusikan bersama, dan pada level yang paling tinggi adalah sikap itu bertanggung jawab, jadi siap menanggung resiko. Jadi kalau pada tahap misalnya menghargai, siswa mendiskusikan siswa mendiskusikan kesulitan pada materi ini dengan wali kelas misalnya, itu contohnya. Atau kalau sikap seseorang yang sudah pada tahap menghargai dalam perilaku kesehatan, kita akan lihat pada pernyataan-pernyataan yang kita berikan, dia banyak menyatakan setuju, sangat setuju gitu ya. Atau kalau yang sudah pada level bertanggung jawab, berarti dia gambarannya misalnya siswa bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan pada kelompok misalnya. Jadi itu tingkatan dari sikap. Kenapa kalian harus memahami ini tingkatan-tingkatan, baik nanti juga yang psikomotor. Nanti dalam bermasyarakat, dalam menganalisis satu masyarakat, kita akan melihat bahwa sikap masyarakat itu akan beragam. Ada yang dia cuma menerima, tapi ya netral-netral aja didengerin, oke. Tapi ada yang menanggapi, dia semangat gitu, kita bisa lihat dia semangat bertanya gitu ya. Ada yang sudah pada menghargai, misalnya dia mendiskusikan, saya mengalami seperti ini bagaimana gitu. Atau kemudian ada yang bertanggung jawab, ya memang mungkin itu adalah kesalahan saya di masa lampau dan seterusnya. Itu jadi ada tingkatannya. Dan yang terakhir adalah domain praktis, yaitu praktek atau action, yang mana ini bisa diamati, dan ini juga terdiri dari 4 tingkatan. Jadi ada tingkatan pada persepsi. Jadi dia kalau persepsi itu mengenal dan memilih objek. Misalnya dia sudah bisa memilih bahan-bahan membuat larutan gula garam. Jadi untuk mengatasi diare misalnya. Jadi kalau seorang ibu misalnya anaknya diare, dia sudah bisa menunjukkan atau memilih bahan-bahan untuk bikin larutan oralit di rumah itu ini nih, gula, garam, terus air gitu. Tapi kemudian kalau respon terpimpin, dia melakukan sesuai urutan yang benar. Nah, dia buat larutan itu. Jadi misalnya kalau dalam mekanismenya dia di air dilarutkan dulu gula, kemudian setelah itu ditambahkan garam. Itu urutannya dia sudah bisa melakukan. Itu pada level respon terpimpin. Ada pada level 3 itu mekanisme. Jadi melakukan secara otomatis karena sudah menjadi kebiasaan. Jadi kalau dia karena udah terbiasa anaknya di bawah imunisasi tiap bulan, atau dia sudah terbiasa anaknya dari anak pertama, kedua misalnya udah biasa anaknya dibawa ke posyandu tiap bulan. Jadi pas anak yang ketiga ya udah nggak usah ada ajakan-ajakan kader, dia akan langsung melakukan. Yang keempat tahap adopsi. Jadi dia sudah melakukan dan dia memodifikasi perilaku tersebut tanpa mengurangi kebenarannya. Jadi kalau contohnya di sini kan memasak makanan bergizi dengan bahan-bahan yang murah dan sederhana. Jadi karena kan misalnya ditunjukkan nih ini nih makanan bergizi, ada ayam dalam piring misalnya, isi piringku ayam, tempe, kemudian nasi, kemudian misalnya di situ ditunjukkan misalnya ada sayur sawi gitu ya misalnya. Nah, dia sudah memahami harus ada 4 unsur ini dan buah misalnya, jadi ya kan, dan buah. Dia sudah memahami 4 unsur ini, tapi kemudian dia sudah bisa menganalisis, ayamnya saya ganti telur aja,
Atau ayamnya saya ganti dengan contohnya misalnya ikan asin, di dekatnya misalnya dia hanya bisa mengkonsumsi ikan asin, atau dia hanya bisa mengkonsumsi udang yang diambil dari sungai misalnya, nah udang itu gantinya. Jadi pada tahap adopsi inilah sebenarnya perilaku itu pada tingkat yang tinggi, jadi dia sudah bisa, dia memahami, lalu dia mengadopsi dalam kehidupannya. Nah kita harapkan nanti ketika kita melakukan suatu memberikan stimulus kepada masyarakat, dia sudah bisa pada tahap adopsi. Gitu. Kadang-kadang prakteknya itu adalah masih pada respon terpimpin, gitu. Ketika kita ajarin, bisa. Nanti ketika kita udah tinggalin, lupa lagi, gitu, nggak dilaksanakan. Nah itu jadi ada yang pada masih prakteknya pada level itu. Nah ini tingkatannya secara keseluruhan. Jadi ada yang kognitif, attitude atau tadi sikap, ada yang praktis. Jadi ketika memahami perilaku kesehatan itu juga kita akan pahami pada berbagai tingkatan ini. Nanti kita lihat, masyarakat di suku Baduy misalnya mereka bahkan belum pada tahap no gitu ya. Jadi mereka belum tahu gitu. Nah berarti gimana kita mau merubah sikapnya, gimana kita mau merubah prakteknya kalau ternyata dia no aja belum. Nah itu yang harus kita perhatikan nanti ketika melihat suatu perilaku di masyarakat. Kita masuk ke teori perilaku kesehatan. Jadi sebenarnya banyak teori perilaku, tapi yang sering dikaitkan dengan kesehatan adalah teori ini, Lawrence Green. Jadi sering didengarnya teori Green gitu ya. Kemudian ada teori Snehan Ruby-Carr, yaitu dia seringnya disebut teori Carr, dan teori WHO. Nah, maksudnya apa teori ini, Bu? Jadi teori ini adalah teori yang menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu perilaku. Kalau dalam teori Lawrence atau teori Green, dia menyatakan bahwa perilaku itu disebabkan karena tiga unsur. Ada faktor predisposisi, ada faktor enabling, ada faktor reinforcing. Jadi perilakunya itu bisa jadi karena predisposisi kaitannya dengan pengetahuannya, bagaimana sikapnya, atau bagaimana nilai-nilai yang dianut gitu ya. Kalau enabling, faktor pemungkin atau faktor yang memfasilitasi perilaku itu. Sebagai contoh misalnya kalau dalam ASI eksklusif, nah contohnya nih, kalau enabling. Jadi kalau Ibu contohkan nih ASI eksklusif ya. ASI eksklusif misalnya predisposisi itu pengetahuan Ibu tentang ASI eksklusif. Nah, sikap Ibu terhadap ASI eksklusif itu contohnya. Tapi kalau enabling itu apa? Enabling itu misalnya ketika Ibu lagi di rumah sakit, anaknya difasilitasi nggak untuk bisa memberikan ASI langsung setelah melahirkan, gitu. Atau ketika ibu di bidan, apakah bidannya langsung memberikan ke ibu untuk diberikan ASI langsung, atau jadi tidak diberikan susu dulu, susu formula gitu misalnya. Itu bagian dari yang namanya enabling. Sedangkan yang reinforcing dia penguat, faktor-faktor penguat yang mendorong terjadinya perilaku. Penguat itu sebagai contoh gini, apakah ibu mendapatkan dukungan dari bidan ketika akan memberikan ASI eksklusif? Jadi contohnya tadi kan fasilitasnya diberikan kepada bayi, tapi kemudian ketika waktu dikasih ke bayi kan bisa jadi ada dukungan dari bidan, bisa Bu, Ibu bisa melakukannya, ASInya pasti keluar, sabar aja Bu. Nah itu bagian dari reinforcing, jadi kayak dukungan gitu. Dengan dukungan-dukungan ini kemudian bisa mendorong seseorang untuk bersemangat melakukan perilaku. Jadi contohnya itu kalau reinforcing itu dukungan-dukungan, baik dukungan dari tenaga kesehatan, dukungan dari keluarga, dukungan dari suami misalnya. Nah itu bagian dari namanya reinforcing. Jadi kalau Lawrence, teori Green, dia menyatakan 3 hal ini yang mempengaruhi munculnya suatu perilaku kesehatan. Nah, sedangkan kalau teori Carr, jadi dia menyatakan bahwa perilaku itu didasarkan pada 5 hal. Bisa, yang pertama adalah intention, jadi niat. Jadi seseorang mau berperilaku sehat itu harus ada niat dulu gitu.
Kalau nggak ada niat, mau dipaksa sekuat apapun kita memaksa, nggak akan terjadi perilakunya, gitu ya. Jadi harus ada niat dulu. Kemudian ada social support, yaitu dukungan sekitar. Jadi biasanya memang dukungan sekitar itu bisa kaitannya dengan individu, bisa kaitannya nanti lingkungan. Kemudian accessibility of information, jadi keterjangkauan terhadap informasi. Nah ini bisa jadi misalnya ditanyakan, Ibu sudah dapat informasi tentang bagaimana memberikan akses eksklusif, itu bagian dari itu keterjangkauan informasi. Jadi kalau dia nggak dapat, ya bisa jadi dia tidak berperilaku itu karena dia tidak mendapatkan informasi. Atau personal autonomy, yaitu kebebasan berperilaku. Apakah ibu dipaksa suami untuk tidak memberikan akses eksklusif? Nah, itu bagian dari kebebasan pribadi gitu ya. Jadi dia merasa bebas untuk melakukan suatu perilaku gitu ya. Dan didasarkan pada informasi yang sudah dia peroleh gitu ya. Kemudian ada action situation, jadi kondisi yang memungkinkan. Jadi kondisi yang memungkinkan ini bisa jadi terkait dengan ternyata di rumah sakit itu walaupun setelah lahir dipisah, tapi untuk ASI yang memberikan ASI, bayinya diantarkan ke kamar sehingga saya bisa memberikan ASI eksklusif. Nah itu bagian dari kondisi yang memungkinkan. Dan seringkali memang teori CAR ini digunakan untuk memahami perilaku secara mendalam. Jadi maksudnya secara mendalam itu apa, Bu? Jadi orang itu akan diwawancarai secara intensif gitu ya. Niatnya bagaimana untuk ASI eksklusif misalnya. Kemudian bagaimana dukungannya di sini, di rumah sakit dan seterusnya. Jadi biasanya dia dalam prosesnya dibuat dengan wawancara mendalam. Nah, yang ketiga yaitu teori WHO. Nah, kalau teori WHO, dia perilaku itu didasarkan pada 4 hal, yaitu pemikiran dan perasaan, jadi tone and feeling gitu ya. Jadi bagaimana pemikiran dan perasaan dia terhadap suatu perilaku gitu. Kalau saya melakukan itu baik nggak ya gitu. Itu bagian dari pemikiran dan perasaan. Bagus nggak sih perilaku itu buat saya gitu. Sebagai contoh misalnya nih, jogging aja. Mau jogging, perasaannya itu masih bertanya-tanya. Jadi itu bagian dari munculnya suatu perilaku. Kalau perasaannya sudah menyatakan, jogging itu baik untuk saya, dan saya sudah dapat informasi bahwa jogging itu baik, ya udah, berarti perasaannya sudah baik terhadap suatu perilaku. Baru masuk ke personal reference. Ternyata ada temennya yang ngajakin referensi seseorang, atau di sana tuh tempat jogging asik, polusinya nggak banyak misalnya, atau di taman sana tuh corona gini juga dibuka, bisa jogging di situ dan seterusnya. Itu referensi. Ada resource, jadi ketersediaan sumber daya. Jadi kayak tadi ada tempat untuk melakukan jogging itu gitu ya. Kadang kan kalau kayak di daerah perkotaan yang dia tinggal misalnya di apartemen, untuk jogging dia memperhatikan dulu, ternyata kalau saya harus jogging saya harus ke jalan raya misalnya. Nah itu bagian akhirnya tidak terjadi perilaku itu. Nah yang terakhir adalah culture, itu sosial budaya. Dan sosial budaya ini sangat berperan dalam terbentuknya suatu perilaku. Dan kalau dilihat memang dari 3 teori ini, yang secara jelas langsung menyatakan bahwa sosial budaya itu berhubungan adalah pada teori WHO gitu ya. Tapi pada teori-teori yang sebelumnya itu juga ada bagian yang namanya culture atau budaya. Kayak contoh di teori Green itu masuk dalam reinforcing. Jadi ada nilai-nilai di masyarakat. Nah, itu bagian dari predisposisi. Oke. Dan terakhir, ini yang terakhir, apa kaitannya ilmu perilaku dengan kesehatan? Bahwa kita memahami perilaku itu untuk memahami determinan perilaku di masyarakat. Jadi kalau seseorang berperilaku kesehatan tertentu, dengan kita paham ilmu perilaku, dia itu berperilaku begitu karena ini. Gitu. Jadi kita bisa memahaminya, menggalinya, gitu ya. Kita juga paham tadi teori-teori perilaku. Gitu. Jadi kita bisa menggali. Nah, ketika kita sudah bisa menggali dan memahami faktor seseorang berperilaku, dan itu
bisa menjadi dasar untuk melakukan pendidikan kesehatan. Artinya bisa melakukan edukasi gitu ya. Kemudian melakukan konsultasi gitu. Nah, itu bagian dari yang namanya manfaat dari memahami ilmu perilaku. Dan pada tahap yang pada tahap yang lebih tinggi lagi, yaitu membuat suatu program atau kebijakan terkait dengan perilaku itu. Masyarakat ini kenapa sih masih pada buang air besar di sungai misalnya? Akhirnya ditelusuri determinannya, mereka itu berperilaku gitu tuh karena ternyata di lingkungannya nggak ada jamban, kemudian terus air bersih juga nggak ada. Nah, itu bagian dari memahami determinan. Lalu kita akan memberikan edukasi, perbaikan sarana prasarana. Nah, perbaikan sarana prasarana ini kan pada level kebijakan dan itu perlu pembiayaan gitu. Nah, ketika kita sudah memahami ilmu perilakunya, bisa menjadi dasar pembuatan kebijakan. Dan pada tahap akhir dari memahami semua ilmu perilaku itu adalah harapannya kita bisa melakukan perubahan perilaku. Artinya, kalau sudah misalnya dibuatkan jamban sehat, kemudian sudah disiapkan air bersih, tapi ternyata masyarakatnya nggak mau menggunakan, nah itu berarti bukan pada level perubahan perilaku, masih perubahan pembuatan program saja gitu ya. Nah, kalau sudah pada level itu berarti kita harus memperhatikan sebenarnya di masyarakat ini ada budaya nggak, ada kognitif, atau jangan-jangan mereka kognitifnya juga masih kurang dan seterusnya. Jadi itu manfaatnya memahami ilmu perilaku dalam hal kaitannya dengan kesehatan. Dan nanti dalam bidang gizi juga bisa kita manfaatkan.